warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita kitab Nahwu ya. Kita hari ini akan melanjutkan kajian tentang Nahwu. Kita memakai i'rab kitab Jurumiyah, dan juga penjelasannya kita memakai materi yang saya buat ya, sebagai penjelasan yang lebih lengkap insya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, di hari Rabu ya, hari Rabu kemarin kita sudah mempelajari tentang alamat i'rab ya, tanda-tanda i'rab sudah kita bahas, tanda-tanda i'rab rafa dan juga tanda-tanda i'rab nasab kemarin. Baik, kita review kembali ya. Kita baca kitabnya aja ini, kita review dulu. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab mengetahui atau mempelajari tentang tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin. Bagi i'rab rafa itu mempunyai 4 tanda, 4 alamat, yaitu ad-dhammatu, harokat dhammah, yang kedua wal wawu, huruf wawu, wal alifu dan huruf alif, wan nunu dan huruf nun ya. Ada 4 tanda ya bagi i'rab rafa. Fa amma dhammatu, adapun ya tanda memakai harokat dhammah, fatakunu alamatan lirafi, sebagai salah satu tanda i'rab rafa fi arba'ati mawadhi'a, dipakai di 4 tempat ya. Yang pertama fil ismi al mufradi ya. Yang pertama adalah isim mufrad yang memakai ya. Contohnya Muhammadun qaimun ya, Muhammadun mufrad. Jadi rafanya tandanya dhammah. Allahu samiun. Allahu mufrad. Samiun mufrad juga, memakai apa? Tandanya dhammah ketika rafa. Yang kedua wajam taksiri, yaitu jamak taksir. Contohnya at-tulabu fil madrasati. At-tulabu. Ya, dia tandanya memakai dhammah. Wajam muannasi asalimi, dan jamak muannas salim. Contohnya al-muslimatu ya, al-muslimatu qanitatun. Nah, jadi al-muslimat jamak muannas salim ketika rafa tandanya dhammah. Wal fi'li al-mudhari'i. Ya, yang keempat adalah fi'il mudhari. Alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bertemu ya di akhir hurufnya itu sesuatu apapun gitu. Entah itu nun taukid atau nun jamak inas ya. Jadi huruf terakhirnya itu tidak bertemu dengan huruf apapun, maka dia rafa tandanya adalah apa? Dhammah ya. Contohnya yadhabu ya. Contohnya yasrobu, yakulu, dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Berarti tanda dhammah dipakai 4 tadi ya, 4 tempat ya. Mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan apapun. Wa ammal wawu, adapun tanda i'rab rafa yang kedua yaitu huruf wawu, fatakunu alamatan liraf'i. Ya, sebagai salah satu tanda untuk i'rab rafa fi maudhi'aini, pada 2 tempat ya, dipakai 2 tempat. Yang pertama fi jam'il mudzakari as-salimi, yaitu jamak mudzakkar salim ketika rafa tandanya wawu. Contohnya al-muslimuna ya. Al-muslimuna fil masjidi ya, sebagai mubtada ya, tandanya wawu. Wa fil asma'i al-khamsati, dan isim yang 5 ya, asma khamsah ya. Ini sering kita ini ya dengar ya, asma khamsah. Nama-nama 5 itu ada abuka, akhuka, hamuk ya, hub, dzumalin ya.
abun, akhun, hamun, famun, du, ya. Tetapi dengan syarat apa? Diidhofahkan, ya, dijadikan dia mudhof. Ya. Kalau enggak diidhofahkan berarti tidak memakai tanda wawu gitu. Nah, contohnya itu abuka, ayahmu, akhuka, saudara laki-lakimu, hamuki, ya, iparmu, mu perempuan ki, ya. Wafuki, mulutmu, ya, perempuan fu, ya. Dari kata famun, kalau bentuk tidak diidhofahkan, ya, famun, ya, mulut. Kalau diidhofahkan menjadi fuki, mulutmu, ya. Fu apa namanya, hirotin, mulut kucing. Fu bakorotin, mulut apa namanya, sapi betina gitu. Dan zu, ya, zu malin, zu malin, zu jahin, zu ilmin gitu. Nah, berarti ini semuanya asma khomsah. Ketika rafa tandanya memakai huruf wawu di situ. Wa amal alifu, adapun huruf alif, ya, fatakunu alamatan lirafi, sebagai salah satu tanda untuk i'rab rafa. Ya, alif sebagai tanda i'rab rafa fi tasniyatil asma'i khosotan, hanya untuk, ya, hanya untuk isim tasniyah, ya, hanya untuk isim tasniyah. Contohnya, ya, hadza kitabani, hadza muhammadani, atau al kitabani alal maktabi. Nah, jadi tasniyah ketika rafa tandanya alif. Oke, tanda yang keempat, yang terakhir. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirfi, adapun nun sebagai salah satu tanda i'rab rafa fil fi'li al mudhari'i, pada fi'il mudhari, ya, dipakai fi'il mudhari idza ittasala bihi dhamirun, dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannasati al muqatabati. Maksudnya bertemu dengan fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir tasniyah. Ya, berarti contohnya, ya, yaf'alani atau taf'alani, ya. Au dhamiru jam'in atau dhamir jamak, yaitu yaf'uluna, taf'uluna. Au dhamirul muannasati al-mukhatabi, atau dhamir muannas mukhatabah, ya. Contohnya taf'alina. Nah, ini yang dimaksud adalah af'al khomsah, ya. Nama lainnya adalah af'al khomsah, ya. Fi'il yang 5, ya. Yaf'aluna, taf'aluna, ya. Yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Itu, ya, af'al khomsah. Fi'il yang 5 itu. Nah, kalau fi'il 5 itu dalam keadaan rafa tandanya, ya, nunnya masih ada. Ya, di Al-Qur'an ini banyak sekali, ya. Di Al-Qur'an banyak sekali. Kalau kita baca Quran itu pasti ketemu itu afal khumsah itu. Contohnya, ya, di Al-Baqarah ayat ketiga, allazina yu'minuna. Nah, berarti yu'minuna adalah, ya, di sini termasuk afal khumsah, ya. Berarti fi'il mudhari yang bertemu dengan domir jamak, ya. Ya, domir jamak, ya, yaf'aluna, ya, di sini, ya. Yu'minuna. Nah, maka ketika rafa tandanya, ya, nunnya masih ada gitu, ya. Nunnya masih ada. Oke, kita lanjut, ya. Kemarin sudah sampai tanda nasab, kan. Walin nasbi khamsu alamatin. Adapun untuk i'rab nasab itu mempunyai 5, ya, 5 alamat, ya. 5 tanda ini yang paling banyak. Kalau rafa tadi 4, ya, kalau nasab 5, ya. 5. Apa saja 5 itu? Al-fathatu, yaitu harokat fathah. Wal alifu, huruf alif. Wal kasratu, harokat kasroh. Wal ya'u, huruf ya. Wa hadfun nuni, dan membuang nun. Ya, berarti ada 5, ya. Fathah, alif, kasroh, ya, membuang nun. Nah, jadi ini tanda i'rab nasab. Fa'ammal fathatu, adapun tanda fathah, ya, ini tanda asli, ya. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linasbi. Adapun fathah sebagai tanda i'rab nasab, ya. Fi salasati mawadhi'ah, dipakai 3 tempat, ya. 3 tempat atau 3 kalimat, ya. 3 tempat atau 3 kalimat.
Yang pertama fil ismi al mufradi, yaitu kalimat isim mufrad ya, atau dipakai isim yang mempunyai makna satu ya, tunggal. Ketika dia nasab tandanya fathah. Contohnya ro'aitu Muhammadan ya. Saya melihat Muhammad. Muhammad dan mufrad. Dia nasab tandanya ya fathah gitu. Yang kedua wajam'i taksiri, jamak taksir. Ketika nasab dia tandanya fathah. Contohnya ro'aitu at-tulaba ya. Ro'aitu at-tulaba, nah, memakai fathah. Lalu yang ketiga wal fi'li al mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un, yaitu fi'il mudhari ya, fi'il mudhari dengan syarat dia dimasukin amil nasab. Nah, berarti harus ada yang menasabkan dia gitu. Entah itu an, lan, idzan, kait dan lain sebagainya ya. Amil nasab itu kan. Berarti kan fi'il mudhari yang mansub menjadi mansub ya, fi'il mudhari i'rabnya nasab gitu. Dan fi'il mudhari itu lam yattasil bi akhiri syai'un, tidak bertemu dengan sesuatu apapun di akhirnya. Contohnya uridu an adhaba ya. Uridu an adhaba ilal masjidi. Uridu an adhaba. Adhaba di sini kan fi'il mudhari kan. Aslinya adhabu. Saya pergi, adhabu. Karena dimasukin an, ya, an ini salah satu amil nasab ya. Faktor yang menasabkan fi'il mudhari ya. Jadi adhabu menjadi mansub ya. Tandanya apa? Tandanya adalah fathah karena dia tidak bertemu dengan apapun ya. Jadi an adhaba ya. An adhaba. Nah, itu dipakai tiga tempat ya. Mufrad ya, jamak taksir dan fi'il mudhari mansub atau fi'il mudhari yang didahului amil nasab dan tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Wa amal alifu, adapun tanda alif ya, tanda fatakunu alamatan linasbi sebagai tanda i'rab nasab fi asma'il khamsati, hanya ya dipakai pada asma khamsah. Ya, contohnya ro'aitu abaka, saya melihat ayahmu. Ya, di sini abaka kan termasuk asma khamsah kan, isim-isim yang 5, ya nama-nama yang 5 ya. Ya diidhofakan kan, ayah danmu, ayahmu kan gitu. Untuk mudhof ilaih. Nah, maka ketika dia nasab tandanya ya alif gitu. Tandanya alif. Wa akhoka dan akhoka, saudaramu. Wa ma asbaha dzalika dan semisalnya. Berarti hamaka ya, hamaka, terus faka, terus za malin gitu. Semuanya asma khamsah ketika nasab tandanya alif. Lalu wa amal kasratu ya, tanda yang ketiga ya. Wa amal kasratu fatakunu alamatan linasbi sebagai tanda i'rab nasab ya. Fi jam'il muannatsi salimi, hanya dipakai satu tempat juga ini ya. Kasroh ya, harokat kasroh sebagai salah satu tanda i'rab nasab dipakai hanya pada jamak muannats salim gitu kan. Tadi jamak muannats salim ketika rafa domah kan, sama dengan tadi ya, mufrad, jamak taksir kan. Ya, terus juga fi'il mudhari ya. Nah, tetapi kalau dia ketika nasab tidak memakai fathah ya, jamak muannats salim ya. Tetapi memakai apa? Harokat kasroh ya. Contohnya ro'aitu ya, al muslimati ya, nggak boleh ro'aitu al muslimata, nggak ada ta itu ya. Jamak muannats salim itu nggak ada ta ya, harokat fathah itu nggak ada. Hanya kasroh ya, kasroh dan domah saja. Ro'aitu al muslimati ya. Inna al muslimati kan gitu. Nah, ini ketika nasab tandanya kasroh. Wa ammal ya'u, tanda yang keempat ya, yaitu huruf ya. Fatakunu alamatan linasbi sebagai tanda huruf i'rab nasab ya. Ya sebagai salah satu tanda i'rab nasab fi tasniyati wal jam'i, dipakai dua ini. Dipakai isim tasniyah dan juga jamak. Jamaknya maksudnya jamak mudzakkar salim ya di sini ya maksudnya. Wal jam'i maksudnya jamak mudzakkar salim ya.
Ketika nasab tandanya ya. Contohnya ya, ro'aitu al-muslimaini ya, maini al-muslimaini. Saya melihat dua orang muslim. Al-muslimaini tandanya ya. Enggak boleh al-muslimani. Nah, itu kalau rafa. Ya, ini yang tasniah. Yang jamak mudzakkar salim, ro'aitu al-muslimina ya. Ro'aitu al-muslimina. Tandanya ya juga ya. Tandanya ya juga. Tetapi beda rumusnya ya. Muslimah ini sama muslimina. Kalau muslimah ini dua muslim, ya. Kalau muslimina banyak orang-orang muslim. Oke, tanda yang terakhir yang kelima. Wa amma hadfun nuni fatakunu alamatan linnasbi. Adapun membuang nun ya, hadfun nun, membuang huruf nun sebagai salah satu tanda i'rab nasab fi al-af'ali al-khamsati ya, dipakai af'al khamsah saja ya, dipakai af'al khamsah. Allati raf'uha bi sabatin nuni ya, af'al khamsah yang mana ketika rafa tandanya nunnya masih ada gitu. Ketika rafa memakai nun ya, yu'minuna gitu. Yuqimuna, yadhabuna. Kalau rafa ada nunnya, tetapi kalau nasab nunnya dibuang ya, nunnya dibuang. Contohnya di Al-Qur'an yang saya lihatin. Nah, contohnya di Al-Baqarah ayat 24 ya. Walan taf'alu ya. Walan taf'alu. Taf'alu ya. Aslinya taf'aluna ya, taf'aluna karena ada lan ya. Lan ini salah satu huruf nasab. Menjadi apa? Lan taf'alu, nunnya dibuang. Nah, ini sebagai tanda bahwa taf'alu adalah mansub ya. Taf'alu adalah fiil yang i'rabnya nasab. Nah, tandanya apa? Hadfun nun, dengan membuang nunnya. Oke, baik. Sekarang sudah sampai i'rab jar ya. Ini sudah sampai i'rab jar. Lil khafdi, nah, kalau kitab ini memakai istilahnya khafat ya. Khafat itu jar sama ya. Khafat jar sama ya. Kalau kitab ini memakai khafat ya. Lil khafdi salasu alamatin. I'rab jar itu mempunyai 3 tanda ya. I'rab jar mempunyai 3 tanda, yaitu al-kasratu, kasroh ya, tanda yang asli ya. Al-kasratu harokat kasroh, wal ya'u huruf ya, wal fathatu dan harokat fathah ya. Ada 3 ya, kasroh, iya dan fathah. Oke, ada 3. Fa'amal kasrotu, adapun kasroh ya, fatakunu alamatan lil khafdi, sebagai salah satu tanda i'rab jar atau i'rab khafat fi salasati mawadi'a, dipakai 3 tempat ya. Yang pertama apa? Fil ismi al mufradi al munsorifi, yaitu isim mufrad ya, isim yang mempunyai makna satu tunggal. Tetapi yang harus isim yang munsorif. Munsorif itu yang bisa ditanwin gitu ya, bisa ditanwin, dan ketika majrur ya tandanya kasroh gitu ya. Isim yang munsorif, tidak yang ghairu munsorif ya. Kalau ghairu munsorif tandanya beda. Contohnya ya, kata al-qalam ya, al-qalamu pena, ketika majrur tandanya kasroh. Contohnya aktubu bil qalami ya. Aktubu bil qalami, al-qalami di sini kan majrur kan, dijarkan dengan huruf jar ba ya. Tandanya apa? Kasroh. Karena dia mufrad. Karena kolam adalah isim mufrad gitu ya. Ya majrurnya karena dia majrur bi huruf jar, dijarkan dengan huruf jar, atau dia sebagai mudhof atau dia sebagai tawabi, itu tandanya kasroh kalau mufrad. Lalu wa jam'i taksiri al munsorifi, dan jamak taksir yang munsorif. Ya, jamak taksir yang munsorif. Contohnya kata tulab ya, tulab itu kan jamak taksir kan, para siswa kan, dari tolibun menjadi tulabun. Tolibun 1 siswa, kalau tulabun banyak siswa ya. Kalau dia dalam keadaan jar ya tandanya kasroh gitu.
ya. Marortu bitulabi. Marotu saya berpapasan dengan para siswa, kan gitu. Berarti bi atulabi ya, bitulabi. Ya tandanya kasroh karena tulab adalah jamak taksir. Yang munsorif ya, tidak ghairu munsorif. Yang ketiga, wajam ilmu anasi asalimi. Yang ketiga adalah jamak mu'anats salim. Jamak mu'anats salim ketika dia dalam keadaan majrur tandanya apa? Kasroh ya. Contohnya marotu bil muslimati gitu ya. Marotu bil muslimati. Saya lihat yang di ini ya, materi dari saya. Oke. Nah ini kasroh sebagai tanda i'rab jar ya. Kasroh sebagai tanda i'rab jar dipakai isim mufrad, isim jamak taksir, isim jamak muannats salim ya. Contohnya al-qalam alal maktabi. Itu meja, al-maktabi satu kan ya, al-maktabi tanya kasroh. Hada miftahus sayarot, kunci mobil dengan sayarot di sini kan majrur karena mudhof ilaih. Miftah sayarot kan, miftah mudhof, saya ilaih. Mudhof ilaih itu wajib. Tandanya apa di sini? Tandanya adalah kasroh karena sayarot itu isim mufrad kan. Mobil maksudnya satu gitu, satu mobil. Oke, ini isim mufrad ya. Yang kedua apa? Jamak taksir. Jamak taksir contohnya at-thairu 'alal asjari. Burung itu di atas pepohonan. Al-asjar ya, asjar ini kan jamak dari syajarun kan. Ya syajar, syajaroh ya. Syajaroh itu satu pohon. Kalau banyak pohon ya bisa dijamakkan taksir menjadi apa? Asjar ya. Pohon-pohon ya, banyak pohonnya. Nah, kalau dia majrur di sini dijarkan dengan huruf jar ala, maka tandanya apa? Kasroh alal asjari gitu kan. Alal asjari. Oke. Terus contoh yang kedua. Aktubu bil aklami. Saya menulis dengan pena-pena ya, banyak pena. Ada 3 lebih gitu kan. Nah, kata aklam itu kan jamak dari kolamun ya. Kolam itu satu. Kalau aklam itu banyak ya, lebih dari 3 ya, mulai 3 dan ke atas gitu kan. Nah, ketika dia majrur di sini dijarkan dengan huruf jar bi ya, maka dia tandanya kasroh ya, tandanya kasroh. Lalu yang memakai yang ketiga adalah jamak mu'anats salim ya, jamak mu'anats salim. Contohnya marotu bitolibati. Kata atolibat ya itu kan jamak. Jamaknya jamak mu'anats salim ya. Artinya saya berpapasan dengan para siswi ya. Para siswi ini kan banyak kan. Ya mu'anats kan, jamak mu'anats salim ya. Kalau majrur tandanya kasroh ya. Seperti ketika dia nasab ya. Jamak mu'anats salim nih ketika dia majrur maupun nasab tandanya sama yaitu kasroh kan. Marortu bitolibati, ro'aitu atolibati itu ya sama ya tandanya. Lalu contoh yang kedua, salam tu alal muslimati, saya memberi salam kepada para muslimah. Ya, al muslimati jamak muannats salim dijarkan huruf jar ala, tandanya apa? Kasroh. Gitu. Tandanya kasroh. Oke, baik kita lanjut. Tanda yang kedua ya. Tanda yang kedua yaitu huruf ya. Oke, kita pakai kitab biar mengambil barokah saja dari mu'alifnya. Oke. Wa ammal ya'u, adapun tanda yang kedua yaitu huruf ya. Fatakunu alamatan lil khafdi sebagai salah satu tanda i'rab khafad atau i'rab jar fi salasati mawadi'a. Dipakai 3 tempat ya. Yang pertama fil asma'i al khamsati, yaitu asma khamsah. Ya, nama-nama yang 5 tadi loh, abun, hamun, famun, sama zu ya, itu asma khamsah ketika dia majrur ya tandanya apa? Di sini memakai huruf ya.
Nah, ini tandanya 3 ya, jamak asma khamsah ini ya. Tandanya wawu, rafa, alif, nasab, ya ketika dia jer ya. Nah, ini tandanya ada 3 ya. Abuka, bisa abaka, bisa abika gitu ya. Nah, kalau abika berarti dia majrur gitu. Oke, yang memakai yang pertama asma khamsah. Wa fit tasniyati, yang kedua adalah isim tasniyah ya. Isim tasniyah majrur tandanya ya gitu. Ya marotu bi al muslimaini gitu kan. Yang ketiga adalah wal jam'i. Yang ketiga adalah jamak. Ya, jamak di sini maksudnya jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim. Ro'a itu marotu bi al muslimina ya. Marotu bi al muslimina. Ana usolli ya, atau usolli ma'a al muslimina. Saya sholat bersama orang-orang muslim. Nah, berarti di sini majrur karena dia mudhof ilaih kan. Ma'a mudhof ya. Muslimina mudhof ilaih. Tandanya apa? Iya. Nah, gitu ya. Oke, saya lihat di materi saya. Oke, oke sini. Ya, materi saya tanda yang kedua. Nah, iya sebagai tanda i'rab jar ya. Iya sebagai tanda i'rab jar dipakai 3 ya. 3 tempat. Asma khamsah contohnya as-sayyaratu ya li akhika. As-sayyaratu li akhika. Mobil itu milik saudaramu ya, saudara laki-lakimu gitu kan. Nah, di sini kata akhi ya, akhun ya, dari kata akhun karena diidhofahkan dengan kaf ya di sini, dhamir mutasil ya. Saudaramu ya, dia majrur dijarkan dengan huruf jar lam di sini li ya. Maka ketika dia majrur tandanya apa? Iya ya. Li akhika. Tidak boleh li akhuka atau li akhoka, enggak boleh. Itu. Harus tandanya memakai ya ya. Li akhika. As-sayyaratu li akhika. Mobil itu milik saudara laki-lakimu gitu. Contoh kedua, ajlisu inda Abi Bakrin. Ya. Ajlisu inda Abi Bakrin. Saya duduk di sisi Abu Bakar. Ya. Kata abi ya, abi ini kan asma khamsah ya. Ya, diidhofakan kan dengan apa? Dengan lafal bakar ya. Abi bakar. Nah, ini kan dua kata kan, mudhof mudhof ilaih. Maka tandanya apa? Memakai huruf. Nah, ketika dia abi bakar ini majrur karena sebagai mudhof ilaih kan, mudhof ilaih dari inda kan. Inda mudhof ya. Inda ini dzaraf ya. Dzaraf apa? Dzaraf makan ya, keterangan tempat ya. Kalau kita belajar i'rab itu kan sering kan. Ya ada dzaraf kan gitu. Dzaraf ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan ya. Keterangan tempat atau keterangan waktu kan. Di sini keterangannya tempat ya, indah di sisi gitu kan. Nah, berarti dzaraf itu butuh dia sebagai mudhof dan setelahnya itu namanya mudhof ilaih. Ya berarti abi posisinya mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu wajib majrur kan? Ya. Bakar juga ya jadi mudhof ilaih juga, mudhof ilaihnya abi. Jadi inda mudhof, abi mudhof ilaihnya inda, abi juga mudhof, bakrin mudhof ilaihnya abi gitu. Jadi 3 ini ya mudhof mudhof ilaih gitu ya. Oke, yang abi kita bahasnya yang abi. Abi ini kan majrur ya, asma khamsah. Tandanya apa? Memakai huruf ya. Ajlisu inda abi bakrin ya. Enggak boleh inda abu, enggak boleh. Atau inda aba bakrin enggak boleh. Harus memakai huruf apa? Iya, gitu kan, ketika dia majrur. Oke, itu yang pertama ya, yang memakai tanda ya ya ketika i'rabnya jar adalah asma khamsah. Yang kedua adalah isim tasniyah. Ya, isim yang menunjukkan makna dua, double ya, ganda. Contohnya, uridu as-sa'adata fid ini. Saya ingin bahagia di dunia dan di akhirat ya. Daroin itu maknanya dua rumah ya. Dua rumah itu kalau kita terjemahkan secara letterlek ya. Tetapi maknanya ya dua rumah itu adalah dunia dan akhirat kan.
Daroin itu dunia dan akhirat. Ya. Nah, berarti daroin ini kan isim tasniah kan, isim yang menunjukkan makna dua kan, ya maknanya dua kan, dunia dan akhirat kan dua itu. Nah, ketika daroin ini dalam keadaan majrur, ya kan, dijarkan huruf jar fi kan di sini. Fi, ya tandanya iya daroin gitu. Fi ad-daroini, nggak boleh fi daron, ya nggak boleh fi daroni, nggak boleh. Nah, kalau daron berarti dia dalam keadaan rafa gitu. Ya, uridu as-sa'adata bidaroini gitu. Contoh kedua, hadhihi al-hadiyatu minat tolibataini. Hadiah ini ya, hadhi al-hadiyah ya, hadiah ini minat tolibataini dari dua siswi. Tolibataini kan dua ya, dua siswi berarti isim tasniah. Ya, di sini majrur kan, dijarkan huruf jar min kan, min ya. At-tolibataini. Maka tandanya adalah memakai apa? Huruf ya gitu. Lalu yang ketiga yang memakai tanda ya yang ketika dia majrur adalah jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Contohnya Al-Qur'anu hudan lil muttaqina. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata muttaqin, orang-orang yang bertakwa berarti kan banyak ya, enggak cuma satu atau dua, berarti tiga lebih gitu. Orang-orang yang bertakwa banyak. Nah, ini namanya jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim ketika dia majrur karena dijarkan dengan huruf jar li ya, maka tandanya apa? Iya, ya memakai huruf ya karena dia jamak mudzakkar salim lil muttaqina ya. Lil muttaqina. Contoh kedua, al-Ka'batu kiblatun lil muslimina. Ka'bah itu sebagai kiblat bagi orang-orang muslim ya. Muslim satu orang, musliman dua orang muslim. Kalau muslimin banyak ya, banyak jamak mudzakkar salim di sini ya. Dia majrur dijarkan dengan huruf jarli, maka tandanya adalah memakai huruf apa? Ya, gitu ya. Oke, gampang ya. Ini tanda yang kedua ya. Tanda kedua bagi apa? Bagi i'rab jar ya. Tanda yang pertama tadi apa? Tanda yang pertama tadi adalah harokat kasroh ya. Harokat kasroh dipakai 3 tempat, huruf ya dipakai 3 tempat juga. Oke. Sekarang tanda yang terakhir ya. Tanda yang keberapa? Tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga wa ammal fathatu ya. Adapun tanda fathah ya, harokat fathah, fatakunu alamatan bil khafdi, ya fathah ini bisa jadi sebagai salah satu tanda i'rab khafd atau i'rab jar. Fil ismi alladzi la yansorifu. Dipakai isim ghairu munsharif ya. Dipakai isim yang tidak mau ditanwin ya. Isim la yansorif ya. Ketika dia majrur, tandanya adalah fathah. Gitu ya. Jadi isim ghairu munsharif itu ada 2 ciri ya. Ciri yang pertama itu tidak menerima tanwin. Ciri kedua itu ketika dia majrur, ya i'rabnya jar atau i'rabnya khafat, tandanya adalah fathah. Itu ya. Tandanya memakai apa? Memakai harokat fathah. Contohnya apa? Contohnya ya. Al-qalamu li Fatimata ya. Al-qalamu li Fatimata. Pena itu miliknya Fatimah. Kata Fatimah, Fatimah ini kan isim ghairu munsharif kan? Ya, nama-nama wanita kan? Nama-nama wanita itu yang lebih dari 3 huruf ya, itu semuanya isim ghairu munsharif. Isim yang tidak mau dikasih tanwin. Ketika majrur tandanya adalah fathah ya gitu. Al qalamu li Fatimata.
Pena itu miliknya Fatimah. Fatimah di sini majrur ya, dijarkan huruf jar li ya. Li. Nah, tandanya Fatimah majrur apa? Fathah. Yang kedua, adhabu ila Makkata. Saya pergi ke Makkah. Nah, Makkah adalah isim ghairu munsharif ya. Isim yang tidak mau ditanwin. Kalau dia dalam keadaan jar tandanya adalah fathah ya. Nggak boleh ila Makkati atau ila Makkatin ya. Itu nggak boleh gitu. Fatimah juga nggak boleh ya tadi ya. Li Fatimatin nggak ada gitu. Li Fatimati juga nggak boleh gitu. Oke, yang ketiga, Jami'atul Azhari fi Misra. Universitas Al-Azhar itu fi Misra, di Mesir. Nah, Misra, Misra ini kan isim yang ghairu munsharif juga gitu. Isim ghairu munsharif. Ketika dia majrur, di sini dijarkan dengan huruf jar fi, tandanya apa? Fathah. Gitu ya. Terus kalau kita sering dengar hadis ya, hadis kan sering gitu dari Aisyah kan gitu. Kan dari an kan gitu. An Aisyata kan? Ya kan? An Aisyata radhiyallahu anha kan gitu. Bukan an Aisyati atau an Aisyatin, nggak boleh gitu. Karena Aisyah itu isim ghairu munsharif. Ya, ketika dimasukin huruf jar an, ya berarti dia majrur ya, tandanya apa? Fathah gitu. An Aisyata gitu kan. An Aisyata. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi semua ya isim ghairu munsharif ya, isim ghairu munsharif ketika dia dalam keadaan jar entah dijarkan dengan huruf jar ya, entah dia dijarkan dengan huruf jar atau entah dia sebagai muthafilah atau entah dia sebagai pengikut ya, isim-isim yang majrur maka tandanya adalah fathah gitu ya. Oke, kita sudah ini ya mempelajari tanda i'rab jar ya, ada 3, kasroh, ya, fathah ya. Kasroh dipakai 3 tempat, mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim ya. Ya 3 juga, asma khamsah, isim tasniyah, jamak muannats salim. Lalu tanda ketiga fathah hanya dipakai isim ghairu munsharif. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ini. Kita lanjut i'rab jazm ya. Selanjutnya walil jazmi ya. Walil jazmi alamatani. Bagi i'rab jazm itu ada 2 tanda ya. Walil jazmi alamatani. Ada 2 tanda. Yang pertama apa? As-sukunu, yaitu harokat sukun ya, tanda sukun. Yang kedua adalah hadfu, membuang. Nah, membuang ini dibagi 2 lagi ya. Hadfu itu ada 2 ya. Hadfu itu ada hadfu harfil ilah, membuang huruf ilah, dan hadfu nun, membuang huruf nun ya. Nah, jadi kalau di sini tanda jazm ada 2 ya. Ada 2 sukun dan hadfu. Hadfunya dibagi 2 lagi. Hadfu nun dan hadfu harfil ilah ya gitu. Nah, atau bisa juga ini kita jadikan 3 gitu. Langsung aja, langsung kita rinci gitu. Kalau 3 berarti apa? Sukun, hadfu harfil ilah, membuang huruf ilah, dan hadfun nun gitu, membuang huruf nun. Oke, sekarang kita baca selanjutnya. Fa'ammas sukunu, adapun sukun, fayakunu alamatan lil jasmi. Ya, sebagai salah satu tanda bagi i'rab jazm dipakai siapa? Bil fi'li al-mudhari'i as-sahihi al-akhiri. Dipakai fi'il mudhari yang sahih akhir. Ya, fi'il mudhari yang huruf terakhirnya itu huruf sahih ya. Tidak huruf ilat ya. Huruf ilat ada 3 ya. Ya. Alif, ya, waw ya. Alif, ya, waw ya. Kita singkat ayu. Nah, gitu kan. Gampang ingatnya ya. Ayu ya. Alif, ya, waw.
Kalau huruf fi'il mudhari terakhirnya huruf salah satu dari 3 huruf itu berarti fi'il mu'tal kan gitu. Gitu ya. Alif, ya, atau waw. Contohnya ya. Contohnya Roma, ya kan? Roma. Dari aslinya Pak Romaya, ya Romaya. Nah, ini berarti huruf terakhirnya apa? Huruf ilat, ya kan? Berarti bukan sohih ini, ya bukan sohih akhir, tetapi fiil mudhari yang mu'tal akhir gitu ya. Nah, kalau di sini sukun, ya tanda i'rab jazm dipakai adalah fiil mudhari yang sohih akhir. Contohnya, ya, contohnya yadhabu, ya yadhabu itu rafa ketika dimasukin huruf jazm lam contohnya ya. Lam yadhab gitu kan. Lam yadhab Muhammadun ilal madrasati. Muhammad belum pergi ke sekolah ya. Yadhabu dimasukin huruf lam jadi yadhab. Ya, huruf ba-nya sukun gitu. Tandanya dia majzum ya, jazm. Oke. Selanjutnya wa amal hadfu, adapun hadfu membuang, fayakunu alamatan lil jazmi, sebagai salah satu tanda jazm ya. I'rab jazm fil fi'li al mudhari'i al mu'tali al akhiri. Ya dipakai bagi fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Huruf terakhirnya itu berupa huruf ilat yang tadi ya. Ya, huruf ilat contohnya tadi Roma gitu kan. Roma yarmi ya, Roma yarmi. Nah, ro'a ya ro. Nah, kayak gitu kan ini kan terakhirnya huruf ilat kan. Da'a ya da'u. Yarmi ya, yaro sama yad'u. Ini kan fi'il mudhari yang mu'tal akhir kan. Ketika dia majzum ya tandanya huruf ilatnya dibuang. Contohnya alam taro kaifa fa'ala. Alam taro kan banyak sekali di ini Al-Qur'an kan. Alam taro ya kan. Taro kan di sini enggak ada huruf alif kan, alif bengong itu seperti ya itu kan. Aslinya kalau enggak ada lam ya taro kan gitu. Taro. Karena dimasukin huruf lam jadi taro ya. Huruf ilatnya dibuang. Lalu hadab juga dipakai wafil af'ali alati rafuha bi sabati nuni. Ya, yaitu membuang huruf nun ya, dipakai af'al khamsah. Ya, af'al khamsah. Yaf'aluna, yu'minuna ketika rafa. Ketika jazm maka nunnya dibuang. Contohnya lam taf'alu ya. Taf'aluna dimasukin lam jadi lam taf'alu, nunnya dibuang. Oke, biar lebih jelas kita lihat materi dari PPT saya. Oke. Nah, ini penggunaan tanda-tanda i'rab jazm. Yang pertama sukun ya tadi ya. Sukun sebagai tanda i'rab jazm ya. Dipakai siapa? Yang memakai hanya satu pada fiil mudhari sahih akhir yang majzum. Nah, contohnya la ta'kul al haroma, jangan kamu makan yang haram ya. Kata takul itu kan aslinya takulu kan ketika rafa kan. Takulu ya, kamu makan takulu. Kalau dimasukin la nahi kan, la yang menunjukkan larangan kan, la jangan gitu, la takul jangan kamu makan, ya la takul. Nah di sini fi'il mudhari takulu menjadi majzum kan, dijazmkan huruf jazm la kan gitu, la nahi. Nah, takulu majzum tandanya apa? Sukun. Ya tandanya ya adalah sukun di sini, la takul al haroma. Contoh yang kedua, lam adhab ila makkata. Kata adhab aslinya adhabu ketika rafa kan. Saya pergi ya gitu. Adhabu ya adhabu ila makkata, saya pergi ke Mekah. Nah, kalau saya kasih lam ini salah satu huruf jazm ya menjazmkan fi'il mudhari. Contohnya di sini lam adhab. Jadi artinya apa? Saya belum pergi ya. Lam adhab saya belum pergi ila makkata ke Mekah. Nah, yang aslinya adhabu
ketika majzum tandanya sukun, lam adhab gitu ya. Lam adhab. Contoh yang ketiga, man yazra yahsud. Barang siapa menanam maka dia memanen atau menuai ya. Di sini yazra yahsud dari fi'il mudhari yazra'u yahsudu ya. Ketika rafa ya, yazra'u dan yahsudu. Karena dimasukin man isim syarat yang jazim ya. Man di sini kan isim syarat ya. Isim syarat yang jazim ya, isim syarat yang menjazmkan dua fiil di sini ya. Menjazmkan dua fiil yaitu fiil syarat yazra dan fiil jawab yahsud ya. Yazra itu namanya fiil syarat, yahsud adalah namanya fiil apa jawab gitu kan. Karena ada huruf apa namanya? Huruf syarat ya. Man isim di sini ya, isim syarat di sini ya. Man yazra yahsud. Aslinya apa? Yazra'u yahsudu gitu ya. Aslinya yazra'u yahsudu. Karena dimasukin huruf jazm ya. Man di sini isim syarat yang jazim menjazmkan dua fiil ya. Maka tandanya adalah sukun. Man yazra yahsud gitu. Contoh yang keempat. In tazlim tandam. Sama juga ya. In ini syarat juga ya. Huruf syarat di sini. Yang jazim ya, yang menjazmkan ya. In jika tadlim kamu untolim, tandam maka kamu akan menyesal ya. Berarti di sini kan jumlah syarat jawab kan. Jika maka kan gitu. Jika maka ini namanya jumlah apa namanya syarat dan jawab. Jika kamu dolim, kamu makan menyesal. Ya. Intan tadlim tandam. Yang aslinya ketika nggak ada in ya tadlimu, tandamu kan gitu. Ya, kalau nggak ada in, karena dimasukin in yang jazim maka menjadi majzum, tandanya sukun di situ. Gitu. Contoh yang kelima, lama akul arruza al yauma. Saya belum makan nasi pagi ini. Ya, akul aslinya akulu ya. Akulu arruza, saya makan nasi al yauma hari ini. Nah, kalau dimasukin lama, lama termasuk apa? Huruf jazm, maka akulu menjadi majzum, tandanya apa? Sukun. Oke. Oke, semuanya ya. Semuanya takul, adhab, yazro, yahsud, tadlim, tandam, akul. Semuanya adalah fi'il mudhari yang sahih akhir. Ya, terakhirnya itu hurufnya adalah huruf sahih kan. Ya, selain huruf alif atau ya atau waw kan. Nah, kalau selain huruf tiga itu berarti fi'il yang sahih akhir. Ya, sahih akhir. Oke, sekarang tanda yang kedua. Nah, ini saya rinci ya, tidak seperti yang kitab tadi ya. Kalau kitab tadi kan dua kan tandanya, sukun dan hasab kan gitu. Sukun dan membuang. Nah, tetapi kan ntar membuang dibagi dua lagi. Kalau saya langsung aja gitu, langsung saya rinci gitu. Tiga ya, kalau di materi saya tiga, berarti langsung saya rinci sukun, membuang huruf ilat dan membuang huruf nun kan gitu. Oke, yang kedua ini adalah membuang huruf ilat ya. Sebagai tanda i'rab jazm. Dipakai siapa? Dipakai hanya ya fiil mudhari mu'tal akhir ya, fiil mudhari yang terakhirnya itu berupa huruf ilat. Entah itu huruf alif atau huruf ya atau huruf waw. Contohnya anna tattaqillaha tafus ya. Lafal tataki, tataki ini kan kalau dia dalam keadaan rafa, tataki huruf ilatnya ada ini aslinya kan tataki ada yaknya ya. Karena di sini majzum dijazmkan anna ya, anna ini ya syarat ya yang jazim ya, syarat yang jazim, maka tataki majzum ya. Fiil syarat tataki ini majzum. Tandanya apa? Huruf ilatnya dibuang. Anna tataki gitu kan. Allah tafus. Nah, tafus ini fiil jawab majzum juga. Tandanya apa? Tandanya sukun kalau di sini. Karena apa? Karena dia bukan fiil mu'tal akhir karena hurufnya huruf za ya. Huruf za ya, tidak berubah huruf ilat. Oke, contoh yang kedua, alam taro ini sering kita baca dalam Al-Qur'an kan. Alam taro kaifa ya gitu. Taro
Itu kan aslinya taro, ada alif ya, alif layinah kan di situ. Ya, seperti huruf ya itu. Taro ketika dia rafa, huruf ilatnya masih ada gitu. Tetapi kalau dia majzum, di sini dimasukin huruf jazm lam, ya, maka tandanya apa? Majzum. Tandanya taro majzum adalah dengan membuang huruf ilatnya, gitu kan. Alam taro gitu. Oke, contoh yang ketiga, man yad'ullaha yujibhu. Nah, ini juga ada isim syarat ya, yang jazim man. Barang siapa yad'ullah, yang berdoa kepada Allah, yujibhu, maka dia akan dikabulkan. Berarti syarat jawabnya. Yad'u fi'il syarat, yujib fi'il jawabnya. Nah, yad'u itu aslinya ada wawunya ya, yad'u gitu ya. Ketika rafa yad'u, huruf ilatnya masih ada. Karena dia majzum, dijazmkan syarat yang jazim man di sini, maka tandanya dia majzum adalah membuang huruf ilatnya, yaitu huruf wawu dibuang. Jadi yad'ullah gitu kan. Yujibhu, ini jawabnya majzum, tandanya sukun karena dia sohi akhir gitu. Oke, contoh yang keempat ya. Ayyana ta'sillaha yuhinka. Kapan saja kamu bermaksiat pada Allah, maka dia akan menghinakanmu. Dia Allah akan menghinakan. Nah, di sini taksi ya aslinya ada yaknya taksi kan gitu. Ada huruf ilatnya ya, fi'il mu'tal akhir gitu kan. Karena dia majzum di sini dijazmkan ayyana ya, fi'il syarat di sini taksi majzum, tandanya adalah dengan membuang apa? Huruf ilat menjadi taksi ya, taksillaha. Baik, yang terakhir, la tarmi az-zibalata fi ayyi makanin. La tarmi, jangan kamu membuang sampah di sembarang tempat. La tarmi, tarmi itu aslinya ada yaknya tarmi gitu kan. Karena dia majzum ada la nahi ya, la nahi yang mempunyai makna larangan ya, la tarmi. Jangan kamu buang ya. Tandanya apa? Membuang huruf ilat. Nah, menjadi pendek, la tarmi ya gitu. Tidak la tarmi gitu kan. Menjadi la tarmi. Baik, ini tanda yang kedua ya, membuang huruf ilat. Lalu tanda jazm yang ketiga apa? Membuang huruf nun. Ya, membuang huruf nun atau hadfun nun itu sebagai salah satu tanda i'rab jazm dipakai siapa? Dipakai af'al khamsah. Ya, fi'il-fi'il yang 5 dalam keadaan jazm. Ya, contohnya atulabu lam yakhruju minal fasli. Para siswa belum keluar dari kelas. Yakhruju aslinya yakhrujuna. Ya, ketika rafa. Dikasih lam ya, dimasukin huruf lam menjadi lam yakhruju gitu ya. Yang kedua, lam la tufsidu fil ardi. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Tufsidu aslinya tufsiduna. Karena dimasukin lanahi yang termasuk huruf jazm maka menjadi la tufsidu. Tufsidu majzum tandanya adalah hadfun nun, membuang huruf nunnya. Karena apa? Af'al khumsah. Contoh ketiga, at-talibani lam yadkhula ilal fasli. Dua siswa belum masuk ke kelas ya. Yadkhula aslinya adalah yadkhulani. Ya, yadkhulani ada nunnya. Karena dimasukin lam, yadkhulani menjadi majzum. Tandanya apa? Membuang huruf nunnya gitu kan. Contoh yang keempat, la tasroba al khamra. Janganlah kalian berdua minum khamr. Ya, tasroba aslinya tasrobani. Ya, kalian berdua ya, minum. Ya, menjadi la tasroba karena dimasukin lanahi ya, huruf jazm lanahi di sini. Tandanya apa? Membuang huruf nun ya, menjadi la tasroba. Contoh yang terakhir, la tadhabi ila suqi. Janganlah kamu ya, kamu perempuan ya. Satu ya, kamu perempuan satu ya. Karena ini di sini kan eh, apa? Mukhotobah ya. Kamu perempuan ya. Ini domainnya anti ya. Anti tadhabina aslinya ya. Anti tadhabina. Nah, karena tadhabina dimasukin la nahi menjadi majzum, tandanya apa? Membuang huruf nun menjadi la tadhabi. Janganlah kamu pergi gitu ya.
Oke, paham ya? Jadi ini adalah tanda-tanda apa? Tanda-tanda i'rab jazm ya. Ada 3 ya. Sukun, hadfu harful ilah, hadfu nun ya. Sukun pada fi'il mudhari sahih akhir yang majzum. Hadfu harfil ilah pada huruf fi'il mudhari mu'tal akhir ya. Huruf terakhirnya huruf ilat. Hadfu nun dipakai af'al khamsah. Oke. Baik, teman-teman. Nah, ini pelajaran pada hari ini ya. Kita sudah mempelajari semuanya ya, dari alamat-alamat i'rab ya, mulai dari i'rab rafa, nasab, jar dan jazm. Nah, ini materi yang terakhir dari ini ya, dari kuliah yang kedua ini ya. Baik, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, kita semakin paham ya tentang i'rab ini. Nah, ini sudah insya Allah sudah inilah ya, sudah memahami ya, apalagi yang sering ikut kajian i'rab itu pasti semakin nyantol lah ya. Semakin nyantol ya, semakin paham ya. Nah, ini tanda-tandanya ya. Ya, tanda-tandanya i'rab itu seperti ini ya. Ini kita sudah tuntaskan semuanya di hari ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Wa iyyakum.